Tadi barusan dengan beliau ngobrol-ngobrol sedikit sebelum maghrib. Beliau berbelasungkawa sekaligus nanya gimana supaya apa Pak? Move on. Rupanya senasib kita sama-sama menduda. Cuma beliau dudanya lebih lama, selama 1 tahun beliau. Tapi masih kata beliau masih teringat, sering nangis Pak. Minimal yang namanya manusia itu bisa mengatur pemahaman, mengatur keyakinan, sehingga yang namanya musibah apapun sama-sama sedih, yang sama sedih, tapi minimal bisa lebih ringan, bisa lebih ringan. Makanya di antara doanya Rasulullah itu kan apa? Allahumma qsim lana min khasyatik, yang salah satu baitnya kan wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Berikan kami keyakinan yang dengan itu akan memudahkan kita dalam menghadapi musibah dulu. Sama-sama musibah, tapi karena keyakinannya berbeda, bisa lebih ringan insya Allah. Kalau sedih ya sedih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh putra beliau, ditinggal wafat oleh istri beliau Khadijah, kemudian paman beliau Abu Thalib, itu di tahun yang sama, ya, dalam setahun ditinggal wafat itu, maka beliau sedih sampai tahun itu disebut dengan amul huzn, tahun duka cita. Jadi wajar kalau sedih. Cuma bagaimana supaya kita punya keyakinan itu tidak begitu sedih? Pertama ya yakin bahwasanya Allah memberikan yang terbaik. Pilihan Allah terbaik. Yang ngatur itu siapa? Kita atau Allah? Allah Ta'ala. Ketika Allah yang ngatur, maka yakinlah dengan apa yang Allah atur itu. Ada sebuah riwayat di mana dinyatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Beliau mengatakan wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah zat yang tidak ada Tuhan selain, ma min nafsin hayyatin illal mautu khairul laha in kana barra. Tidak ada satu jiwa yang hidup kecuali mati itu lebih baik baginya ingkana barron, kalau dia itu orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ini bagus mana hidup dengan mati? Semuanya pasti bagus mati kalau dia itu berbakti pada Allah. Karena apa? Apa yang diperoleh dalam kehidupan ini ya cuma sedikit, akan dibalas itu kan setelah mati. Jadi kalau orang ini matinya hidupnya beriman, taat saja pada Allah Ta'ala, maka kematian itu lebih bagus, lebih baik. Innallaha azza wa jalla yaqul, Allah Azza wa Jalla berkata, wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih bagus bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau orang baik itu insya Allah mati itu lebih bagus daripada hidup. Nah ini perlu diyakini. Kita mau mengurus istri kita dengan Allah yang mengurus, kira-kira bagus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peletakannya di mana? Ini jangan bisa dipasang di kuburan, bisa berpandiran gitu. Jadi itu yang pertama harus kita tanamkan. Insya Allah kita tenang. Artinya sudah ada yang ngurus lebih baik daripada kita yang. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita ini dituntut ridho kepada Allah Ta'ala. Kata Khalifah Umar bin Khattab dan di dalam kitab Al-Ghunyah, kata beliau, innal khaira kulluhu fir ridha. Innal khaira kulluhu fir ridha. Sesungguhnya kebaikan itu semuanya ada pada keridhaan, ridha dengan ketentuan Allah. Fa in istata'ta an tardi, kalau engkau sanggup maka ridholah, rela. Artinya ya sudahlah Allah yang atur. Wa illa fasbir, kalau tidak sanggup rela maka bersabarlah. Kalau rela itu ya sudah plong aja. Kalau sabar sebetulnya kada-kada, tapi yang namanya sabar tidak ada mengeluh. Ini yang kedua ya. Jadi pertama yakini itu kebaikan pasti. Kalau tidak, yang mati bareng itu kan jarang mati bareng. Kalau mati istri duluan ya mungkin lebih bersyukur istri tidak merasakan sakitnya ditinggal mati suami, kita yang laku. Jadi kalau kita meninggal duluan mungkin istri merasakan sakit yang lebih sedih. Jadi itu mungkin sisi-sisi yang bisa pian lakukan pemahaman. Yang ketiga bahwasanya yang kematian itu kan bukan perpisahan yang hakiki. Karena ya, di dalam Al-Quran kelak itu akan dipertemukan. Kalau sama-sama baik, matinya sama-sama nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak baik,
di dunia tidak taat, itu nanti musuhan di akhir. Jadi perpisahan, bukan kematian, bukan perpisahan yang hakiki itu kalau yang satu di surga, satu di neraka itu betul-betul berpisah. Kalau yang satunya kekal di neraka, tapi kalau tidak ada perpisahan. Ya tinggal sabar-sabar. Berapa usia dia? 57. Mungkin tidak lama lagi. Ya tidak lama, tidak sampai 100 tahun Mbak. Insya Allah ketemu insya Allah. Sambil guyon begini supaya lupa Pak ya. Terus yang ketiga, yang berikutnya sedih itu kan kadang ketika kita sendiri. Kelebihan setahun, saya baru sebulan ketemu ada bapak-bapak yang juga ditinggal wafat istrinya. Berapa lama sampean itu bisa lupa itu? Bisa move on. Kata beliau sebulan. Tapi teringat masih kalau sedang makan. Rupanya beliau sebulan sudah nikah lagi, jadi lupa. Jadi kadang teringat itu ya yang bikin sedih betul itu kalau ya di rumah sendirian ya, melihat tempat tidurnya, melihat ini, melihat itu. Sama kayak kita terasa. Tetapi tadi fahaman itu terus kesibukan. Kalau saya sejak awal istri wafat sebulan yang lalu itu tidak mengurangi kegiatan. Ini meninggal, malamnya ada kegiatan, kita jalan aja. Besoknya ngisi pengajian. Kita sepekan itu ada baca kitab 6 kali, baca kitab jalan, baca kitab, insya Allah persoalan itu terlupakan. Sebelum baca kitab kita mutolaah, itu yang baca kitab. Yang belum kajian-kajian lain kalau sehingga relatif lebih banyak waktu kita sibuk. Kalau tidak, nah itu yang jadi problem. Saya sempat nyari juga di Google cara menghilangkan kesedihan. Dapat ada postingan, saya lihat di komentarnya, ada bapak-bapak komentar, Ustadz, saya ditinggal mati istri, 3 minggu saya mampu bertahan, ini minggu keempat saya kena stroke Ustadz. Jadi ada yang seperti itu, mungkin dipikirin terus, tidak ada kegiatan lain, coba kasih kegiatan lain. Saya kumpul-kumpul dengan Pak Romzi misalnya, ya, bisa menghibur pian. Ya, kalau di rumah sendirian, ya di rumah sendirian ya berzikirlah. Mungkin kalau nangislah kepada Allah sambil berzikir. Itu paling sederhana. Nah kalau tidak bisa juga, ya sebetulnya menyerah aja kepada Allah Taala. Oh hati kita ini Allah yang bikin, rasa sedih, rasa ini Allah yang mengendalikannya. Kita lakukan itu. Jadi sudah ya Allah, Engkau mau apakan aku terserah. Hati ini begini terserah, aku serahkan pada Engkau. Jadi dipasrahkan semata-mata kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kesedihan itu Allah bisa ganti dengan yang lain. Ya entah bagaimana caranya Allah menghapus. Ya, kita tidak bisa mikirin. Serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah pelong itu ketika kita pasrahkan. Sampai mengelola hati itu. Supaya tidak sedih bagaimana, tidak usah dipikirin. Ya Allah Ta'ala yang mengatur. Terus kita juga banyak belajar bahwasanya kesedihan yang kita rasakan itu hanya sedikit. Rasakan coba kesedihan orang lain. Bayangkan. Ya, tadi beliau katakan ditinggal mati orang tua dengan ditinggal mati istri beda rasanya. Ya betul. Ya, orang tua mungkin tidak berapa lama bisa sudah kembali. Dengan istri apalagi beliau 30 tahun, ya ibarat pohon itu berurat berakarnya sudah wajar. Tapi ingat ya banyak kesedihan lain yang dirasakan oleh kaum muslimin yang itu bisa juga kita berupaya merasakannya. Lalu kita bandingkan bahwasanya itu belum seberapa dengan kita. Tidak seberapa kita itu. Bayangkan itu di Gaza, orang kehilangan anak istri, habis semua. Ada yang kadang sampai dirinya sendiri, tinggal sendirian cacat lagi. Sementara kita masih santai-santai saja. Terus kita bandingkan juga dengan kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menyikapinya? Jadi ada sebuah riwayat istri beliau itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hal ata alaika yaumun kana asyadda alaika min yaumi Uhud? Apakah pernah datang kepada engkau satu hari yang itu lebih berat rasanya bagi engkau daripada hari peperangan Uhud? Perang Uhud itu beliau sangat berduka karena apa? Ya, kaum muslimin kalah. Yang awalnya peluang menangnya besar, sudah menang di depan mata. Tapi Allah ubah itu dengan berubahnya pemahaman para pemanah di bukit namanya Jabal Rumat. Kalau kita ke Uhud itu ada yang nggak terlalu tinggi. Itu Jabal Rumah itu artinya pemanah. Jadi pemanahnya berubah pemahaman, merasa perang sudah selesai, ikut turun ke bawah, ngambil
harta rampasan perang yang ditinggalkan musuh. Nah, akhirnya pasukan Khalid membalik, ya, muter dari bukit itu, nyerang dari belakang, kocar-kacir kaum muslim. Banyak para sahabat itu jasadnya tidak dikenali lagi karena begitu sadisnya orang-orang kafir Quraisy. Ketika ketemu jenazah kaum muslimin dicincang. Ada Anas bin An-Nadhr itu sampai tidak dikenal, cuma cincin di jari saja ya. Oh, ini cincinnya Anas. Kecuali sahabat yang namanya Hanzalah. Nah, itu yang masih tidak dicincang. Nah, beliau itu sedih sekali mendapati jasadnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib dalam kondisi yang tercincang, hingga beliau sampai bersumpah, aku akan timpakan kepada kalian 70 kali lipat daripada apa yang kalian lakukan kepada kaum muslim. Kalian cincang, ku cincang juga. Akhirnya turun ayat itu bahwasanya tidak boleh lebih, kalau balas itu yang sepadan, maksimal itu sama. Sedih beliau. Kemudian beliau itu juga dikepung di Bukit Uhud itu. Yang membela beliau itu habis satu persatu. Tinggal namanya Thalhah bin Ubaidillah yang membela beliau itu, musuh banyak. Kata sahabat, aku melihat tangannya Thalhah itu sampai lumpuh untuk membela Rasulullah. Ini kondisi genting. Nah, kata Aisyah, adakah yang lebih berat bagi engkau? Maka Rasulullah katakan, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Aku sudah menjumpai dari kaum engkau apa yang kujumpai sudah. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Nah, yang paling berat, kata beliau, yang kujumpai itu adalah pada saat hari Aqabah. Beliau, iz aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abdi Kulal. Saat aku menawarkan diriku ke Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, yakni ini orang Taif, falam yujibni ila ma arad. Dia tidak menerima apa yang aku inginkan. Jadi ini kisah yang kata beliau sangat-sangat berat dalam hidup beliau. Kenapa berat? Kita lihat ini kan kejadian pasca wafatnya istri beliau ya. Masih belum lama ya, ditinggal mati istri, ditinggal mati paman, yang itu penyokong dakwah. Kemudian beliau ini ya, setelah itu ditekan dakwah beliau di Makkah. Dalam kondisi itu beliau berdakwahnya melipir ke Taif, perjalanan jauh. Berhari-hari ke sana. Demi apa? Supaya dakwahnya diterima dan dilindungi dari tekanan orang-orang kafir Quraisy. Karena penyiksaan sudah mulai juga, tidak ada yang menjaga. Abu Thalib yang biasa jaga sudah wafat. Ternyata yang didapatkan dengan yang diharapkan jauh berbeda. Kalau harapannya tinggi, yang didapatkannya kontradiksi, ini sulit, pahit. Jadi beliau ditolak dakwahnya di Taif, bahkan dilempar. Jadi itu kata beliau yang terberat, bukan perang Uhud, bukan. Terus apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menghadapi hal yang berat itu? Beliau kan bermunajat pada Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi, nyerah aja sudah. Di antara munajat beliau itu kan di Sirah Ibnu Hisham, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwat. Ya Allah, aku mengadukan kepada engkau lemahnya kekuatan. Jadi kalau ngadu itu pertama ngaku dulu, ngaku kita tidak mampu. Aku mengadukan lemahnya kekuatan. Wa qillata hilat, sedikitnya upayaku. Jadi bukan aku ini sudah melakukan banyak hal, tidak. Tapi Rasul katakan aku itu masih sedikit. Wa hawani 'alan nas, dan kekuranganku, hinanya aku di depan manusia. Ini Rasul juga. Kita bisa bayangkan orang tua kita ya, kalau dilempari kemudian padahal maksudnya baik, pasti sedih. Apalagi ini Rasul sendiri punya harapan besar tapi kandas. Beliau kemudian katakan, ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabb, wahai zat yang pengasih penyayang, engkau Tuhannya orang-orang yang tertindas. Engkau Tuhanku, ilaman takiluni, kepada engkau, kepada siapa aku itu engkau serahkan ya Allah. Engkau serahkan aku ke siapa? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh yang menyerangku. Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang engkau serahkan urusanku kepadanya. Jadi munajat begitu. Kemudian beliau katakan, illam yakum bika alayya ghadabun fala ubah, asal engkau ya Allah tidak murka kepadaku, maka aku enggak. Nah, ini kan sebetulnya sudah nyerah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini lemah, tidak bisa, kadang ngatur hatinya tidak bisa tadi. Engkau serahkan ke siapa terserah. Engkau serahkan kepada orang yang bermuka masam, yang marah-marah, atau engkau serahkan diriku kepada musuh,
asal engkau enggak murka kepadaku, aku enggak peduli. Walakin afiyataka hiya awsa'uli. Tetapi keafiatan dari engkau, yakni kenikmatan, kesejahteraan, yang namanya kenyamanan, kebahagiaan hidup, rahmat Allah itu lebih luas bagi. Jadi jangan sampai kepada nyerah saja. Harus dibatin juga, yakin bahwasanya hal-hal yang menyenangkan dalam hidup itu karunia Allah itu luas. Ya tinggal minta pada Allah Ta'ala. Urusan dunia itu kan urusan remeh bagi Allah. Ya munculkan dalam hati kita ini. Urusan dunia ini urusan remeh. Bagi Allah remeh. Dunia itu tidak setimbang dengan satu sayap nyamuk. Jadi artinya kan kecil. Maka yang remeh itu kalau Allah berikan kepada kita tidak akan merugikan Allah Ta'ala. Artinya apa? Karunia Allah itu luas. Tidak. Ya, kalau intinya yang minta Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan. Tidak usah terlalu sulit, tapi pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai ya panjang itu munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu insya Allah kalau dilakukan ya Allah kasih jalan. Entah jalannya apa, entah kesedihannya hilang itu dengan cara diberikan banyak kesibukan, atau kesedihannya hilang itu dengan cara didatangkan istri baru, atau kesedihan hilang itu dengan cara Allah panggil bareng-bareng. Karena kita punya teman juga, nggak berapa lama istrinya meninggal, suaminya meninggal. Itu kan Allah punya cara sendiri. Caranya bisa kasih banyak gawian, bisa kasih bini hanyar, bisa dikasih, bahkan dipertemukan ke akhirat. Nah, asal kita ridho, insya Allah semuanya adalah kebaikan. Nah, tinggal masalahnya adalah kita sendiri. Bagaimana kita itu bisa ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kalau yang tadi itu kan kita minta Allah ridho ke kita. Persoalan yang lain kita tidak peduli, ya Allah, asal engkau ridho saja, engkau enggak murka kepada kami. Nah bagaimana supaya Allah tidak murka ke kita? Ini yang penting begitu. Urusan perasaan, urusan lain serahkan pada Allah. Maka tidak bisa tidak supaya Allah tidak murka ke kita, itu adalah kita berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Tidak usah lagi diperhatikan manusia. Pesan Rasulullah ini yang disampaikan oleh Bunda Aisyah ketika Muawiyah itu meminta nasihat kepada Bunda Aisyah, nasihat yang pendek, minta nasihat. Maka satu hadis Rasulullah, manil tamasaridallah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dia dengan mendapatkan kemurkaan manusia, cari ridha Allah. Ini potensinya dimurkai orang tidak senang. Kafahullahu mu'natan nas, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Apa yang diperlukan Allah akan cukupi dari manusia. Ya, ini tidak begitu bergantung kepada orang. Wa manil tamasa ridhan nas bisa khatillahi azza wa jalla. Siapa yang mencari keridhaan manusia, ingin dipandang bagus oleh manusia, apapun yang dilakukan kan kadang yang dipikirkan gimana orang nanti melihat. Yang ini kadang jadi hidup itu berat itu gara-gara ini. Kata orang Bogor ini, biar tekor asal nyohor. Jadi rugi tidak apa-apa asal terkenal, viral, sehingga banyak hal dilakukan. Ini penyakitnya ini. Banyak kasus itu karena ini, duitnya kurang, supaya tampilan bagus di depan manusia, akhirnya cara-cara haram dilakukan, korupsi dilakukan. Untuk apa? Beli tas bisa miliaran juga. Gunanya apa hal-hal begitu? Karena ingin dilihat orang. Nah, siapa yang mencari keridhaan manusia, sebetulnya ingin orang senang ini tidak salah. Ingin disenangi orang tidak salah. Meskipun itu kata Imam Asy-Syafi'i tidak mungkin semua orang senang, tidak mungkin. Kata beliau apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan orang itu ada tujuan yang tidak bisa dicapai. Pasti ada yang senang, pasti ada yang enggak. Nah, Rasulullah sendiri orang terbaik aja, ada yang senang, ada yang musuhin, ada yang mau bunuh beliau. Ingin orang senang tidak salah, ingin menyenangkan teman-temannya, apalagi punya keluarga, punya anak, punya istri, maka bikin mereka senang. Tidak salah, bagus itu istilahnya, membahagiakan keluarga. Tetapi yang salah di sini adalah bisa khotin nas, bisa khotillahi azza wa jalla. Ingin menyenangkan, caranya bikin Allah murka. Maka apa balasan dari Allah? Ya, wakalahullahu azza wa jalla ilan nas. Allah akan menyerahkan urusan dia itu kepada manusia. Allah tidak mau ngurus, terserah kamu. Maka kita kalau Allah tidak ngurus, rusak urusan kita. Allah tidak tutup aib kita, ya, bisa jadi
Nggak karu-karuan. Allah nggak halangi mungkin nafsu-nafsu kita ini, ya banyak kasus. Nggak ustaz, nggak mubalik, nggak apa ya. Kelakuannya nggak karu-karuan. Kalau nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa ya tadi? Ya sudahlah, patok ya, ridha Allah ini yang harus kita dapatkan. Jangan pedulikan apa yang akan manusia ucapkan. Ini yang penting ya. Karena itu juga ada orang ulama namanya Ahmad bin Harb, diceritakan oleh Imam Al-Zahabi di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Kata beliau, taraktu ridhon nas hatta qadartu an atakallamu bil. Aku tinggalkan keridhaan manusia hingga aku mampu untuk mengatakan yang benar. Kadang-kadang mengatakan yang benar ini kita tidak mampu. Mau menasihati rasa kadang buruk. Maka dengan mikirkan tadi, tidak usah dipikir orang ini senang apa enggak, tapi yang dipikirkan Allah senang apa enggak. Maka beliau ini Ahmad bin Harb ini punya tetangga Majusi, penyembah api. Ya, suatu ketika tetangganya ini kebakaran rumahnya. Coba penyembah api rumahnya kebakaran, didatangi oleh Ahmad bin Harb. Kira-kira kalau dia mendatangi orang nyembah api ya, yang kena musibah, apa yang dia lakukan? Wanilah kita ngajak masuk Islam. Yang kita punya tetangga non muslim, kita wanilah ngajak masuk Islam. Ahmad bin Harb tidak tahu tetangganya ini musibah, beliau ya takziah, ya ikut berbelasungkawa sebagai tetangga. Tapi beliau itu ngajak masuk Islam. Yang sesuatu mungkin tidak dianggap pantas. Jadi beliau ngajak diskusi. Ya. Engkau itu sudah nyembah api berapa tahun? 70 tahun katanya. Nyembah api. Majusi. Kenapa engkau nyembah api? Supaya api itu tidak membakar. Coba sekarang itu lihat, api itu bakar engkau. Ya, bakar engkau. Kalau kita, aku punya tangan, engkau punya tangan. Engkau nyembah api, aku enggak. Sama-sama kita masukkan ke api. Kira-kira sama enggak panasnya? Sama. Terus kenapa engkau sembah itu? Mengajak seperti itu, diskusi seperti itu belum tentu kita mampu. Meskipun sederhana. Nah ini yang dilakukan oleh Ahmad bin Harb. Kenapa? Tidak peduli. Ya, meskipun dengan cara yang bagus ya, supaya orang itu bisa juga masuk. Tetapi tetap apa yang menjadi keridhaan Allah itu menjadi hal yang utama. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala yang punya hati yang ridha, yang senang dengan apa yang telah Allah putuskan. Bukan hanya terkait dengan musibah perilaku kita, tapi ridha itu ridha dengan Islam sebagai agama kita, ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah yang berupa hukum-hukum syariat, yang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dalam hadis ridha maksudnya apa? Tidak akan cari-cari aturan lain. Kalau kita betul-betul ridha dengan Islam sebagai agama kita, tidak akan cari-cari selain Islam, tidak tolak-toleh. Tapi kalau masih tolak-toleh berarti tidak ridha, masih belum puas. Mudah-mudahan Allah perbaiki ya, sikap-sikap kita, pemahaman kita, keyakinan kita, sehingga kita bisa hidup dengan insya Allah lebih barokah.